Husainuddin memang betul-betul biadab dan kurang ajar ya. Bayangkan masjid dijadikan sebagai alat untuk mempolitisasi ijazah Pak Jokowi. Nah, gimana ini Bambang Tri mencari penelusuran? Ternyata dia melakukan penelitian, ketemu orang-orang yang dulu jadi teman-teman sekolahnya. Dituangkanlah dalam bentuk buku. Jokowi Undercover 2, lelaki berjasa palsu. Gitu. Nah, dari situ saya juga tanya, bagaimana dengan orang-orang yang mengklaim ijazah itu asli, rata-rata tidak terlibat dalam riwayat ini ya, bukan teman dan sebagainya. Rata-rata umumnya waktu itu ya hanya meyakini berdasarkan kan sudah lewat wali kota Solo, gubernur Jakarta, sampai pilpres 2 kali. Kalau ijazah itu bermasalah kan nggak mungkin lolos. Argumentasi ini juga terpatahkan ketika Bambang Tri juga menjelaskan, kalau ukurannya dia bisa lolos, bisa saja itu lolos hanya administrasi. Secara substansi, bagi saya ini adalah merupakan perilaku iblis, sahabat ya. Padahal kita tahu bahwa rumah ibadah adalah tempat untuk mensucikan diri, tempat untuk meneduhkan jiwa dan menyatukan umat. Tapi hari ini kita menyaksikan kebiadaban berkedok agama, di mana kita lihat sendiri bahwa masjid hari ini sudah dijadikan sebagai panggung, tidak lagi untuk berdakwah, tapi untuk menyebar hoaks, menghina orang lain, dan menebar kebencian. Dan ini dilakukan demi ambisi pribadi. Itulah yang dilakukan Husainuddin, mantan pengacara HTI, yang kini terang-terangan menggunakan masjid untuk mengobarkan fitnah ijazah palsu Pak Jokowi. Husainuddin bukanlah nama baru, sahabat. Dia muncul dari rahim HTI, organisasi terlarang yang pernah hendak mengganti dasar negara Pancasila. Itulah yang membuat kebenciannya sangat akut terhadap Pak Jokowi. Kenapa? Karena di masa Pak Jokowi menjadi presiden, ormasnya itu bersama dengan FPI dibubarkan. Sekarang ini dia memutar lagi kaset usahanya, menyebarkan hoaks, menyulut kebencian, tapi kali ini dengan metode yang lebih mengerikan. Dia tidak lagi hanya bicara di forum tertutup atau podcast-podcast abu-abu, tapi sudah masuk ke masjid-masjid, ke mimbar, ke telinga jamaah yang polos dan mencari kebenaran. Yang dia lakukan adalah pengkhianatan terhadap fungsi masjid itu sendiri. Masjid dijadikan senjata politik, dakwah dijadikan alat adu domba, dan agama dijadikan tameng untuk menuduh tanpa bukti. Ini bukan dakwah, tapi ini adalah operasi bawah tanah dengan kemasan agama, sahabat. Jadi kita bisa mengkategorikan bahwa yang dulunya mereka gunakan masjid untuk perjuangan elektoral, hari ini mereka gunakan untuk memfitnah personality Pak Jokowi. Jadi kalau dulu politisasi agama digunakan untuk memenangkan kandidat tertentu saat pemilu, sekarang lebih gila lagi. Kini agama dipakai untuk menghancurkan martabat pribadi, nama baik dan harkat seseorang tanpa proses hukum dan tanpa data. Apa dosa Jokowi di mata mereka? Apakah karena dia dianggap tak sejalan secara politik, atau karena mereka tak kuasa melihat Jokowi tetap berdiri tegak meski terus difitnah? Sungguh tuduhan ijazah palsu itu sudah berkali-kali dibantah, diklarifikasi, bahkan diuji oleh forensik digital, dan disahkan UGM sebagai kampus yang bertanggung jawab mengeluarkan ijazah Pak Jokowi. Tapi tetap saja mereka putar ulang hoaks yang sama, karena misi mereka bukan kebenaran. Misi mereka adalah merusak, di mana yang akan dia rusak adalah akal sehat, merusak kepercayaan publik, dan merusak bangsa ini dari dalam. Masjid bukan panggung politik, masjid bukan tempat untuk menebar fitnah, dan masjid bukan arena untuk menurunkan martabat seseorang yang telah berjuang menjaga negara ini selama 10 tahun. Saat seseorang berdiri di mimbar dan menuduh tanpa bukti, itu bukan ceramah, itu namanya sabotase moral ya. Jadi ketika jamaah dijadikan penonton sandiwara politik kebencian, maka yang tercoreng bukan hanya nama Jokowi, tapi wajah Islam itu sendiri. Sebab apa? Apa yang dilakukan Husainuddin ini sangat berbahaya. Ini peringatan, dan jangan sampai kita terlambat menghentikan kebusukan ini. Karena itu kita harus peringatkan Husainuddin, jangan sampai kita terlambat menghentikan kebusukan ini. Olehnya itu harusnya Husainuddin juga ini harus tersangka, harus dilaporkan ini.
Jangan dia berkedok sebagai pengacara, tetapi di mimbar-mimbar agama dia menebarkan kebencian terhadap Pak Jokowi dengan mengangkat isu ijazah palsu. Saya kira negara ini butuh suara yang jernih, bukan suara gaduh dan corong kebencian. Dan kita butuh pencerah, bukan penghasut fitnah. Saya juga heran, kenapa orang seperti ini ditampilkan di mimbar-mimbar yang kerjanya hanya fitnah kanan kiri. Padahal nyata-nyata bahwa dia menjadikan rumah ibadah untuk merendahkan orang lain. Harusnya umat berdiri dan melawan mereka. Hari ini bayangkan fitnah dijual di mimbar, besok bisa dijual di sekolah, di ruang publik. Maka sekarang adalah waktunya kita hentikan. Kita harus lawan mereka, kita harus bersuara bahwa bangsa ini tidak butuh yang namanya Kozinudin HTI dan para penunggang agama yang menjual dusta atas nama iman. Karena itu sahabat-sahabat sekalian, harus betul-betul dikunci bahwa masjid adalah rumah Tuhan, bukan panggung kebencian. Karena itu kita tidak boleh diam, kita harus melawan narasi-narasi penyesatan yang menggunakan agama sebagai panggung untuk merusak nama orang lain. Dan itulah HTI, itulah Kozinudin yang saya kira ke depan ini kita harus mendorong secara bersama-sama bagaimana supaya dia masuk ke jeruji besi. Karena ini sangat berbahaya sekali, sudah sangat liar, menjadikan mimbar-mimbar agama sebagai ajang untuk memprovokasi umat, membangun fitnah sana sini, menghancurkan harkat dan martabat orang dengan menggunakan label-label agama. Bagi saya ini sangat kurang ajar dan harus dilawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.